Chandra Adi. Bagaimana anak-anak? Sudah siap belajar pagi ini? Ya. Oke, saya cek siapanya. Saya cek ya. Ya. Mana jari kelingking? Mana hidung? Nah, bagus. Berarti anak-anak sudah siap lahir batin untuk belajar. Sebelum pembelajaran kita mulai, anak-anak berdoa dulu ya, meminta kepada Allah supaya pembelajaran pagi ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mas Robi, ketua kelasnya, dipimpin doa teman-temannya. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Robbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Berdoa sudah, semoga dengan berdoa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, kita harus tahu tujuan belajar kita pagi ini itu apa. Nah, tujuan belajar kita pagi ini yang pertama adalah anak-anak mampu menjelaskan pengertian binatang halal. Tujuan kedua, anak-anak mampu mengidentifikasi jenis-jenis binatang halal. Yang mana yang halal itu, ini halal apa tidak ya? Nah, itu kalian harus mampu. Yang ketiga, anak-anak mampu mengenal cara membiasakan mengkonsumsi binatang. Baik, kita mulai dengan yang pertama, yaitu menjelaskan pengertian binatang halal. Anak-anak kan sudah, ini kan bab 3 tentang binatang halal dan haram. Yang bab 1 kemarin yaitu tentang makanan halal dan haram. Bab kedua tentang apa anak-anak? Minuman halal dan haram. Sekarang bab ketiga, binatang halal dan haram. Anak-anak kan sudah tahu ya apa arti halal? Apa arti halal, Mas Mata? Kok senyum-senyum? Ayo Mas, apa arti halal? Segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Jadi halal itu adalah yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Terus kalau binatang apa? Ayo Mas Robi, binatang itu apa? Makhluk yang bernyawa. Makhluk yang bernyawa. Saya juga bernyawa. Binatang apa tidak? Tidak. Ayo Mbak Iro, apa itu binatang? Jangan malu-malu dong. Ayo Mbak Nafis, apa itu binatang? Makhluk yang bergerak. Bisa kita simpulkan apa itu binatang? Makhluk bernyawa yang mampu bergerak. Saya bernyawa, bergerak. Binatang apa tidak? Tidak. Tidak kan? Berarti harus ada lagi. Apa ya kira-kira? Ayo Mbak Meme. Saya bernyawa, bergerak, bukan binatang kan? Terus apa lagi Jo yang mengkhususkan? Apa Mas? Berakal. Tidak berakal, pintar. Jadi hewan adalah, sama-sama, makhluk bernyawa yang bergerak tapi tidak berakal, Bu. Itulah binatang. Apakah semua binatang boleh dimakan? Tidak. Agama Islam mengajarkan umatnya supaya hanya mengkonsumsi binatang yang halal. Tadi sudah tahu ya, binatang yang halal adalah binatang yang diperbolehkan untuk dimakan oleh umat Islam menurut syariat. Ulangi lagi nih, ayo bareng-bareng.
Apa itu binatang halal? Sudah bisa ya? Sekarang masuk yang tujuan kedua, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis binatang halal. Kalian baca dulu materinya, halaman 42 sampai 46 sampai 40. Silakan Ibu beri waktu 15 menit. Setelah itu nanti kita diskusi apa itu jenis-jenis binatang halal. Ayo Mas, dibuka, dibaca. Bagaimana? Bisa memahami apa yang sudah dibaca? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum? Oke, kita bahas bersama-sama. Nah, binatang halal, binatang yang diperbolehkan binatang oleh syariat agama Islam dan memiliki manfaat bagi tubuh. Apa saja ya binatang halal itu? Ayo, Mbak Nia, apa yang kamu ketahui binatang halal itu apa yang kamu tahu? Binatang ternak. Pinter. Binatang ternak. Binatang halal. Satu. Binatang ternak. Damar, apa binatang ternak yang kamu ketahui apa saja? Ya keras? Sapi. Sandra ya? Keras ya? Apa? Kerbau. Ayo Mbak Nafis. Kambing. Ayo Mbak Lisa. Unta. Sama tadi binatang ternak halal. Dasarnya kok tahu binatang ternak itu halal? Dari mana ya Mbak Ayu? Dari surat Al-Maidah ayat 1. Ayo kita sama-sama baca surat Al-Maidah 1. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang telah dinyatakan haramnya kepadamu. Jadi sudah jelas ya, binatang ternak itu halal. Ada nasnya terang di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 1. Kerbau, sapi, kambing, unta, kuda, itu termasuk binatang ternak ya. Yang kedua Mbak Nemi, tadi yang pertama binatang ternak, yang kedua apa ya halal? Binatang apa? Binatang yang hidup di semua binatang yang hidup di
darat ya hidup, di air ya hidup, maka itu hukumnya halal. Apalagi Mas Anang selain kata yang bisa hidup di dua tempat? Yuyu. Kepiting. Kalau kepiting itu ulama beda pendapat. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Alasannya karena kepiting itu hidup di air, maka halal. Tapi ada yang mengharamkan karena hidup di dua alam. Terus dasarnya apa? Tadi Mbak Mene bilang yang kedua itu yang hidup di air halal. Kok kita berani bilang halal itu kan harus ada dasarnya ya? Ayo Mbak Diva sebutkan. Dasarnya binatang air halal. Surat apa? Surat. Sama-sama surat. Dibaca sama-sama. Binatang air itu dihalalkan Allah, baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Kita sering kan dapat ikan itu dari pasar, dari mbak-mbak bakul. Itu ikannya hidup apa sudah mati? Seringkali sudah mati. Mati itu berarti bangkai. Halal kan? Tidak usah disembelih kan? Berbeda dengan binatang ternak. Binatang ternak itu harus disembelih dahulu supaya bisa dimakan. Tapi kalau binatang air, bangkainya halal, tidak bangkai juga halal. Binatang halal yang pertama binatang ternak. Dasarnya tadi surat Al-Maidah ayat. Yang kedua, binatang halal yang kedua adalah binatang yang hidup di air. Dasarnya surat Al-Maidah. Nah, sekarang yang ketiga, apa ya binatang yang halal? Zahra, yang halal yang ketiga, binatang halal yang ketiga apa? Bangkai ikan dan belalang. Tadi Bu Guru sudah menjelaskan ya, kalau binatang darat supaya halal dimakan harus disembelih terlebih dahulu. Tapi kalau binatang air itu bangkainya tidak usah disembelih, tetap halal. Nah, yang ketiga, ada bangkai yang halal. Kalau binatang darat kan haram ya kalau bangkai. Nah, ini ada bangkai yang halal. Apa itu? Yaitu ikan dan belalang. Kok bisa tahu kalian ikan dan belalang itu halal? Dasarnya apa? Hadis. Dibaca hadisnya. Uhillat artinya dihalalkan bagi kita dua bangkai, yaitu ikan dan belalang. Masih ada tidak binatang halal selain binatang ternak, binatang air, bangkai ikan dan belalang? Ada lagi tidak? Ada. Apa itu Damar? Unggas.
Unggas itu apa ya? Ada yang tahu unggas? Contohnya? Baik, apa contohnya unggas? Ayam. Terus? Angsa. Terus? Bebek. Terus? Burung puyuh. Apa lagi? Burung merpati. Kalkun. Biasanya yang enggak di jalan ya. Kalkun itu juga halal. Dia sama seperti binatang ternak. Syaratnya harus disembelih terlebih dahulu. Bagaimana cara menyembelih? Itu nanti setelah bab pertemuan yang akan datang kita bahas tentang bagaimana cara menyembelih. Jenis-jenis binatang halal yang pertama itu adalah binatang. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sekarang kita masuk poin ketiga. Apa itu? Anak-anak mampu mengenal cara membiasakan mengkonsumsi binatang halal. Bagaimana cara kita membiasakan diri untuk makan binatang yang halal? Anak-anak pernah pergi istilahnya apa, jalan-jalan dengan bapak ibu, ayo pergi kemana, beli sate, beli steak, beli sup. Nah, itu kalau pergi ke rumah makan atau pergi ke restoran itu lihat nggak menu di depan itu jual apa saja, itu dilihat nggak? Dilihat kan? Nah, melihat, membaca menu-menu yang ada di rumah makan itu termasuk salah satu cara kita untuk membiasakan mengkonsumsi binatang yang halal. Oh, ternyata di sini ada sate babi, ada sate anjing, ada suike katak. Oh, di sini ternyata ada makanan haram. Kira-kira kamu mau nggak makan di situ? Demi menjaga kehati-hatian kita, hindarilah rumah makan yang menunya itu terdapat makanan yang haram. Nah, itu salah satu cara. Tadi sarapan apa? Iwak teri. Kamu sarapan apa? Alhamdulillah ayam. Sarapan apa? Iwak lele segede. Kamu apa? Alhamdulillah iwak. Nah, yang di makan teman-temanmu itu tadi ikan teri. Halo dia. Halo, karena dari laut. Terus ini ayam. Halo deh. Halo, termasuk apa? Termasuk. Terus ini tadi ikan apa? Ikan lele segede. Ikan lele halal apa haram? Termasuk binatang ini iwak kebo, ikan kebo. Termasuk apa? Termasuk binatang Bagaimana, sudah paham? Pelajaran pagi ini? Sudah? Coba sekarang ibu tes, bener paham apa enggak? Sekarang perhatikan, ibu sudah membuat 4 kolom. Anak-anak nanti menulis 1 binatang ternak, 2 binatang air, 3 binatang unggas, yang keempat bangkai. Mas Novel coba sebutkan ini yang binatang ternak 4. Maju.
dapat menggolongkan binatang halal, mana binatang ternak yang halal, mana binatang air yang halal, mana unggas yang halal, dan bangkai yang halal. Maka saya rasa sudah cukup, kita simpulkan sama-sama ya. Sebelum kita tutup, kita akhiri, kita simpulkan. Tujuan belajar yang pertama adalah yang pertama tadi, anak-anak mampu menjelaskan pengertian binatang halal. Jawab sama-sama, binatang halal adalah semua binatang yang bisa dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama. Yang kedua, jenis-jenis binatang halal. Yang pertama apa? Binatang ternak. Binatang ternak. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Bangkai, yaitu ikan dan terus sekarang cara kita membiasakan. Oh, ternyata binatang halal itu tidak harus diketahui saja. Iki lo halal, iki lo haram, bukan itu, tapi kita harus membiasakan setiap hari makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang berasal dari binatang yang contohnya mau lawon teri, iwak lele, iwak iwak. Terus lagi kalau kalian jalan-jalan, diajak jalan-jalan, pergi liburan, pergi tamasya, ke rumah makan, hati-hati ya, dilihat dulu menunya. Di situ jual makanan yang haram apa tidak. Nah, kita harus memilih tempat makan yang benar-benar hanya menjual menu makanan yang halal. Bisa dipahami? Maka saya cukupkan pembelajaran pagi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, perlu diingat ya, hari Sabtu yang akan datang kita mempelajari tentang cara menyembelih binatang. Kalau binatang darat itu halal, boleh dimakan, syaratnya disembelih. Nah, minggu depan kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyembelih Saya cukupkan pembelajaran hari ini. Sebelum pulang, buku, peralatan, obat, ditutup, disiapkan semua. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Cuci tangan, jaga jarak, dan membawa Saya cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here